Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana sejarah dari penggunaan atau pemanfaatan wilayah pesisir. Kemudian kita membahas apa dampaknya, apa efeknya ketika adanya aktivitas yang berada di wilayah pesisir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas lebih jauh mengenai bagaimana wilayah pesisir itu sendiri akan mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap wilayah pesisir. Jadi mulai dari bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan wisata, kemudian bagaimana syaratannya, kenapa wisata itu cukup masif atau cukup tinggi bisa kita temukan kegiatannya pada wilayah pesisir, dan nantinya tentu akan kita lihat dampaknya akan seperti apa. Dan nanti di akhir saya akan juga sedikit membahas apa dampaknya dari perubahan iklim atau climate change terkait dengan wisata, pada khususnya wisata yang ada di wilayah pesisir. Oke. Pada dasarnya sebagian makan di wilayah pesisir itu ataupun rekreasi. Jadi apakah hanya terpaan angin di sore hari misalnya, terkadang sampai malam di sana di pinggir laut sekedar untuk atau makan ikan bakar di sana atau lain sebagainya. Sebagian besar kegiatan wisata yang berada di wilayah pesisir adalah untuk rekreasi dan untuk mengisi waktu luang, di mana adanya intensitas manusia, jumlah orangnya yang padat pada suatu area, tentunya nanti akan menyebabkan terkonsentrasinya dampak yang mungkin akan muncul. Sepertinya di Pantai Padang, mungkin yang paling jelas itu kita bisa lihat dibandingkan dengan hari-hari weekday, hari pada saat weekend, tingkat kepadatannya akan lebih tinggi, dan kalian bisa membandingkan. Yang paling sederhana itu dari sisi sampahnya saja misalnya. Pasti akan ada kecenderungan sampahnya akan lebih banyak pada saat jumlah orangnya juga banyak. Jadi karena itulah, karena adanya intensitas tadi, menimbulkan adanya potensi dampak yang bisa terkonsentrasi pada suatu tempat. Kemudian dalam perkembangannya, resort itu bisa dikatakan penginapan resort tersebut. Biasanya kita tempat menginap, tempat untuk tinggal, kemudian atau berendam di pinggir laut, atau mungkin sampai ke snorkeling, menikmati terumbu karang misalnya. Pengembangannya sebenarnya sudah dimulai dari awal abad ke-20, di mana pada awalnya sebagian besar dari negara-negara maju yang mulai mengembangkannya, ditambah beberapa negara-negara berkembang yang biasanya memang ya bisa dikatakan itu dari orang-orang dari negara maju juga, yang dia membeli satu pulau misalnya, atau satu area di suatu pulau, area pantai tertentu, dia manfaatkan untuk dikembangkan satu resort, kemudian disewakan, dijadikan suatu tempat eksklusif sebenarnya. Kemudian dalam perkembangannya sampai dengan sebelum COVID ada ya, kan semakin mudah orang untuk bisa bepergian menggunakan pesawat terutamanya, sehingga resort-resort yang berada di wilayah-wilayah terpencil pun masih memungkinkan untuk bisa diakses. Sehingga memang pada dasarnya semakin kita lihat pengembangan resort di sini lebih banyaknya ke wilayah-wilayah tropis. Salah satu alasannya adalah wilayah tropis yang biasanya dengan kekayaan ekosistem dari pesisirnya yang sangat menarik, yang tidak bisa ditemukan terutama oleh orang-orang yang tinggal di wilayah subtropis atau justru wilayah yang lebih tinggi dari sisi. Yang menjadi tipikal ataupun yang pertama adalah adanya akses untuk ke laut, untuk ke dermaga misalnya, atau mungkin dari bahan-bahan yang lain, ya resort misalnya dari
Biasanya pasti menawarkan pemandangan langsung ke laut yang pada dasarnya pasti membutuhkan suatu pelindung pantai, di mana pelindung pantai itu salah satu tujuan awalnya adalah untuk menjaga kestabilan dari pantainya. Karena pada dasarnya salah satu yang dijual dalam satu resort itu adalah kondisi pantainya yang stabil. Selain memang kebersihan juga menjadi penting, tapi kestabilan tadi untuk menghindari atau mengurangi abrasi misalnya atau erosi, maka biasanya disiapkan seawall dia. Kemudian yang menjadi isu-isu utama dari wisata pesisir itu sendiri, nah biasanya wilayah pesisir itu sedikit berbeda dengan beberapa wilayah tebing, di mana dengan adanya jembatan misalnya atau pembangunan dari tebing tersebut. Kemudian ketika di wilayah berlumpur, jadi ketika di wilayah berlumpur maka akan dibutuhkan jembatan-jembatan kayu yang setidaknya jembatan kayu itu lebih tinggi dari ketinggian pasang surut airnya. Jadi meskipun nanti ketika terjadi pasang, jembatan tadi tidak ikut tergenangi dan orang-orang masih bisa melalui jalan tersebut. Jadi itulah kenapa pembangunan tadi, baik yang di tebing, baik yang di wilayah lumpur, pasti akan memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir itu sendiri. Jadi itulah kenapa terkait dengan akses tadi, itu menjadi satu hal yang penting juga terkait dengan wisata pesisir. Kemudian, karena adanya pembangunan tadi, sudah jelas akan ada tekanan terhadap habitat pesisir, apakah itu pantai, apakah itu bangau, apakah itu bakau, apakah terumbu karang dan lamun, atau estuari, itu pasti akan mendapatkan pengaruh. Jadi estuari ini daerah pertemuan di muara ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang muara pertemuan antara air sungai, aliran sungai, dan laut. Jadi di sana yang benar-benar berasal dari daratan atau yang berasal dari laut. Pesisir akan membutuhkan pantai yang stabil. Jadi sebenarnya bisa pengendapan sedimen yang terbawa dari laut karena adanya gelombang, karena adanya pasang dan surut yang berasal dari laut, dari sedimen pada di laut terbawa arus karena angin akhirnya sampai ke daratan, menumpuk menjadi satu pantai. Jadi keberadaan pantai yang stabil, menghindari atau menjaga erosi itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang keempat, banyaknya pengguna. Jadi banyaknya pengguna di sini pada suatu pantai saja misalnya, pasti akan ada beragam aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi apakah hanya sekedar berjalan di pinggiran pantai, apakah hanya sekedar menggunakan motor trail atau kendaraan-kendaraan seperti kuda misalnya di pinggiran pantai, atau tujuannya untuk berenang, masing-masing akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pantai atau terhadap ekosistem pesisir itu sendiri. Karena itulah beragam aktivitas tadi, maka juga akan menimbulkan dampak yang beragam juga. Kemudian adanya konflik kepentingan yang mungkin muncul, seperti yang sempat saya bahas juga, di beberapa kawasan pantai itu seakan menjadi suatu privatisasi ya, jadi merasa ini sudah wilayahnya dia yang sudah dia beli misalnya, maka sudah dibuat suatu pantai private atau pantai pribadi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan orang lain atau tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Dan karena hal itulah ya terkadang ini bisa menjadi suatu konflik yang muncul karena merasa ini haknya, maka orang lain tidak bisa mengakses. Potensi-potensi ini pasti akan ada. Kemudian adanya peningkatan, setidaknya ketika kita berada dari sisa makanan minuman ringan yang kita beli sebagai sampah atau polusi yang bisa kita hasilkan. Kemudian tentunya ke kamar mandi ya, apakah itu buang air kecil atau buang air besar, itu kan menjadi suatu beban juga. Kan menjadi pertanyaan kemana nanti dikelola masing-masing dari itu. Kemudian yang keenam adalah dalam suatu wilayah atau kawasan wisata, maka pasti akan membutuhkan fasilitas hiburannya. Apakah dalam bentuk panggung atau mungkin yang lainnya, maka pasti akan ada peningkatan lagi terkait
potensinya apa lagi yang bisa muncul dari fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi secara umumnya memang wisata akan berdampak besar baik bagi pesisir ataupun estuari. Ditambah ada banyak tekanan untuk menjaga popularitas tempat wisata di pesisir karena kebutuhan komersil yang lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek lingkungan. Jadi karena sudah jelas adanya keuntungan secara ekonomi dengan memanfaatkan pesisir di sini, maka sering sekali banyaknya tekanan untuk lebih tujuannya adalah meningkatkan popularitas dari tempat tersebut, meningkatkan wisatawannya, meningkatkan secara kuantitas orang-orang untuk bisa datang ke sana tanpa mempertimbangkan apa dampaknya yang bisa diterima ketika adanya sejumlah orang yang nantinya akan datang ke wilayah tersebut. Kemudian, kalau kita melihat dari beberapa macam karakteristik suatu wilayah pesisir, maka masing-masing akan memberikan bentuk pemanfaatan yang berbeda-beda, yang tentunya bentuk pemanfaatan tadi akan berkorelasi juga dengan dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Jadi yang pertama contohnya di wilayah estuari. Jadi di wilayah estuari biasanya memiliki kecenderungan untuk pengembangan yang seminimal mungkin. Jadi biasanya pengembangan di sini di wilayah estuari itu bukan dalam skala yang besar. Karena justru yang menjadi nilai penting atau nilai utama di sana adalah keberagaman jenis misalnya. Jadi biasanya yang jadi utamanya adalah untuk kegiatan pengamatan burung, karena seperti diketahui kalau wilayah bakau atau wilayah pasang surut di peralihan ini di wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah pertemuan ya, sebagian besar burung-burung laut mencari makan, kemudian bertelur di sana di wilayah pesisir ini, sehingga sebagian orang justru tertariknya ketika masih terjaganya wilayah estuarinya, atau mungkin yang hanya sekedar untuk berjalan saja untuk menikmati suasananya, suasana yang alami yang ada di sana. Sehingga memang pada dasarnya di wilayah estuari keutamaannya adalah untuk menjaga degradasi lingkungan tadi benar-benar dikurangi. Kemudian berbeda dengan wilayah pesisir dengan adanya ombak dan angin yang dominan, yang biasanya di sini adanya bentuk alaminya adalah dalam bentuk pantai. Nah, di sini contohnya yang tadi seperti kita bahas tadi ya, kalau kegiatannya apakah dalam bentuk berjemur atau aktivitas-aktivitas lainnya di pinggir pantai. Di sini yang umumnya pemanfaatannya itu yang bisa lebih intens atau lebih banyak pembangunan yang dilakukan pada wilayah ini. Jadi dari sini juga kita bisa sedikit melihat kalau kita ketika berbicara nanti di pesisir, maka akan ada lingkup yang berbeda juga. Masing-masing lingkup wilayah yang berbeda tadi memiliki potensi pemanfaatan yang berbeda, dan tentunya dampaknya mungkin bisa berbeda-beda pula. Dan tentunya wilayah estuari yang akan dikelola, kalau untuk skala besar pasti akan membutuhkan perencanaan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan wilayah pantai. Wilayah pantai pengelolaannya akan bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan wilayah estuari, karena tingkat kompleksitasnya juga yang berbeda. Estuari akan lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah pantai. Kemudian masuk ke permasalahan dari pengembangan wisata pada kawasan pesisir. Permasalahan yang muncul pertama adalah minatnya yang tinggi tapi areanya terbatas. Jadi mungkin kalau kalian bisa amati di kota Padang saja
atau di beberapa wilayah pesisir di Sumatera Barat, pasti kita bisa lihat kalau peminatnya cukup tinggi ya. Terutama nanti kalau corona ini sudah siap, saya rasa akan mulai banyak lagi orang berdatangan. Kita bisa amati orang-orang yang berasal dari Pekanbaru atau Riau pada saat liburan, pasti salah satu destinasinya adalah ke wilayah pesisir kita. Itu menunjukkan kalau wilayah pesisir memiliki peminat yang sangat tinggi, tapi areanya sangat terbatas. Sehingga tentunya akan ada tekanan untuk pengembangan area. Bagaimana caranya area tadi diperluas, sehingga semakin banyak lagi orang yang bisa masuk. Dan nantinya juga akan berpengaruh lagi karena di sini ada keuntungan secara ekonomi yang didapatkan untuk pengembangan wilayah. Kemudian bentuk-bentuk pengembangannya salah satunya adalah perluasan. Misalnya apakah nanti wilayah estuarinya dirubah fungsi lahannya, apakah nanti untuk pembuatan hotel, penginapan, restoran, atau fasilitas-fasilitas lain. Yang contohnya misalnya saat sebelumnya itu dia berupa lahan basah, kemudian ditimbun dijadikan lahan kering, atau mungkin dibuat suatu laguna artifisial, jadi dialihkan aliran airnya sehingga dibentuk di wilayah yang berbeda, sehingga akan menyebabkan adanya perubahan pasang surut yang pada akhirnya sebenarnya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan perluasan atau alih fungsi lahan ini, beberapa dampak yang mungkin muncul adalah tadi arus pasang surutnya mengalami perubahan. Kemudian terjadinya erosi di kawasan pantainya. Kemudian nelayan lokal yang terkena dampak. Jadi mungkin di beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai itu muncul karenanya yang jelas salah satu faktor utamanya selain climate change ya, adanya pengaruh pencemaran dari darat juga menyebabkan perubahan persebaran dari ikan sehingga nelayan akan sulit untuk mendapatkan tangkapan ikannya. Ini beberapa contoh kecil dari dampaknya ya hanya atas dasar perluasan tadi secara ekonomi tanpa mempertimbangkan banyak hal. Dampaknya akan lebih luas lagi nantinya. Karena itulah dampak lingkungan akibat intervensi tadi itu yang harusnya dijadikan dasar pengembangan kawasan pesisir nantinya. Yang seringkali memang karena alasan finansial menyebabkan munculnya masalah baru. Jadi tadi yang dirubah adalah bentuk fungsi lahan estuarinya dirubah, tapi justru dampaknya pantai yang ada di sekitar sana yang justru rusak. Sehingga pada dasarnya itu akan mengancam lagi keberlangsungan dari resortnya. Itulah kenapa pentingnya untuk kita bisa memahami perkiraan atau kita bisa memperkirakan dampak yang nantinya mungkin timbul akibat intervensi yang kita berikan pada suatu kawasan pesisir. Kita ambil contoh untuk di wilayah Bukit Pasir. Jadi kalau kita buat tarik secara vertikal, yang pertama itu biasanya dimulai dari Laguna dulu ya. Jadi Laguna itu suatu kawasan pesisir yang dalam bentuk dia akan selalu tergenang biasanya. Jadi airnya akan sedikit payau karena dia mendapatkan pengaruh dari laut, dan dia akan mendapatkan sedimen yang berasal dari aliran sungai. Biasanya arusnya akan lebih sedikit lebih lambat dalamnya, karena itu seringkali dalam bentuk genangan-genangan saja, yang di sana banyak sekali proses yang terjadi di dalamnya. Jadi pertama dari Laguna yang terkadang di sedikit ke arah laut, semakin dekat ke laut dia akan kita temukan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan bakau. Setelah itu baru kita masuk ke wilayah berpasir, yang biasanya kita bisa menemukan adanya bukit pasir, baru menuju ke pasir.
pasir atau menuju ke pantai. Di pantai inilah yang nantinya akan berbatasan apakah nanti ada terumbu karang ataukah apakah ada lamun. Jadi secara lengkapnya mulai dari laut itu ada lamun, ada terumbu karang, pantai, kemudian di belakang pantai itu terkadang ada bukit pasirnya atau gumuk atau bisa dikatakan gumuk. Kemudian wilayah mangrove, kemudian ada wilayah laguna. Jadi kurang lebih itu pembagian secara horizontalnya dari daratan sampai dengan ke laut nantinya. Oke, ini di sini kita akan coba bahas bagaimana dampaknya wisata yang di kawasan pantai bisa dikatakan. Jadi bukit pasir atau gumuk di tepian laut ini bisa dikatakan merupakan suatu habitat yang sangat rapuh dia. Jadi berbeda dengan di pantai itu, bisa dikatakan pantai itu pasirnya akan lebih keras atau lebih stabil, sedangkan wilayah gumuk itu yang pasirnya akan lebih mudah diterbangkan oleh angin dia. Dan bisa dikatakan kalau gumuk itu merupakan habitat untuk penyimpanan sementara dari sedimen pantai yang dia masuk ke zona supradalnya. Kemudian adanya vegetasi pada wilayah gumuk ini akan meningkatkan stabilitas dari sedimen tadi. Sehingga ya bisa kita katakan ketika vegetasinya menghilang, maka pasirnya tadi akan menjadi tidak stabil. Yang dampaknya salah satunya adalah si pantai tadi itu tidak akan bisa stabil juga jadinya. Dan ketidakstabilannya itu salah satunya bisa semakin diperlemah, jadi akan semakin mudah dia untuk menjadi tidak stabil karena adanya aktivitas-aktivitas seperti misalnya kita berjalan di wilayah gumuk tadi, pasir-pasir dan tanaman-tanaman yang di sana terinjak-injak, ataupun adanya penggunaan kendaraan off-road atau berkuda, kegiatan-kegiatan tadi menyebabkan atau memberikan dampak yang negatif terhadap gumuk tadi atau terhadap kestabilan dari sedimen di sana. Jadi degradasinya yang mungkin terjadi pada wilayah gumuk di sini adalah pengurangan total biomasa dari tumbuhannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau vegetasi akan meningkatkan kestabilan. Ketika total biomasa tumbuhan di wilayah gumuk ini berkurang, maka kestabilannya pun akan berkurang. Jadi adanya kendaraan off-road tadi, terutama adanya penggunaan off-road kendaraan berat jatuhnya ya. Semakin berat kendaraannya, maka dia akan menyebabkan pemadatan tanah, sehingga ketersediaan oksigennya berkurang. Ketersediaan oksigen yang berkurang nanti akan mempengaruhi ke fisiologis dari vegetasi yang ada di sana. Jelas memang tumbuhan-tumbuhan yang hidup di wilayah gumuk di sini, dia memanfaatkan struktur pasir atau kerikil tanahnya yang memang sedikit terbuka ya. Partikel-partikel, rongga-rongga partikelnya lebih longgar dibandingkan dengan yang berada di tanah. Sehingga dengan adanya pemadatan tadi, oksigen yang berkurang, maka bisa dikatakan nanti banyak tumbuhan yang bisa mati nantinya. Kemudian penggunaan ban juga bisa menyebabkan pasir-pasirnya atau sedimen tadi terbawa oleh angin, dan dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya erosi. Bagaimana cara kita melakukan pengelolaan, khususnya untuk di wilayah gumuk ini? Yang pertama, apabila pada suatu area sudah mengalami degradasi berat, maka akan dibutuhkan konstruksi gumuk artifisial. Restorasi dari gumuk tadi dapat memunculkan restorasi gumuk yang terdegradasi tadi dapat memunculkan sebagai respon beberapa masalah yang sebelumnya muncul. Jadi misalnya ketika suatu wilayah pantai sudah mulai tidak stabil, misalnya bisa jadi salah satunya adalah karena wilayah gumuknya sini sudah tidak ada.
Kemudian yang ketiga adalah harus mengadopsi kebijakan untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi harusnya dalam penentuan kebijakan harus menggunakan mindset untuk mencegah daripada nanti mengobati. Jadi ketika sudah terdegradasi berat, maka upayanya akan lebih berat untuk kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kemudian dalam pengelolaan gumuk, yang menjadi poin utamanya adalah memvariasikan kecepatan angin yang dibutuhkan agar bisa meningkatkan atau menurunkan jumlah pasir yang ditransportasikan ke gumuk. Jadi gumuk sendiri sudah pasti akan berasal dari pantai, berasal dari laut juga yang terbawa oleh angin sehingga sampai ke wilayah gumuk. Ukuran butiran akan menjadi penting karena akan menentukan kecepatan angin yang dibutuhkan. Kemudian adanya akresi pasir bisa dilakukan. Akresi di sini kita mengumpulkan si pasir tadi ya, dengan mengatur velositas angin dan menambahkan bangunan-bangunan seperti menambahkan instalasi ya seperti jaring kawat, semak belukar. Semak belukar itu bisa kita buat dari ranting-ranting pohon yang kita buat dalam bentuk pagar-pagar setidaknya setinggi 1 meter. Atau bisa juga penggunaan pagar geotekstil dari bahan-bahan plastik yang dalam bentuk jaring-jaring dibuat di sepanjang pantai, maka itu harapannya di belakang dari sana nanti akan dibentuk gumuk-gumuknya. Kemudian salah satu bentuk pengelolaan gumuk yang lainnya adalah pembuatan jalur kayu. Jadi harapannya dengan adanya jalur kayu tadi yang dimanfaatkan untuk jalan kaki, tidak ada lagi orang yang berjalan di area-area lain di wilayah gumuk tadi. Harapannya adalah untuk mengurangi penurunan vegetasi tadi. Atau bisa juga melakukan pembatasan area. Jadi ada pembatasan wilayah mana saja yang dimanfaatkan untuk orang untuk berjalan sampai ke tepi pantai. Karena wilayah gumuk ini pasti dimanfaatkan untuk orang yang berasal dari daratan, ingin ke pantai pasti akan melalui wilayah gumuk. Ini contohnya pemanfaatan jalur yang di sini vegetasinya sudah terbentuk sangat baik. Kemudian dampak pengelolaan yang diharapkan tentu yang pertama dalam bentuk soft defense, habitat penting di pesisir, penyimpanan sementara pasir dan menjaga kestabilan pantai. Untuk wilayah lain di rawa-rawa asin, tentunya kegiatan pejalan kaki, trampling pejalan kaki ataupun kehilangan vegetasi yang mungkin bisa terjadi. Kemudian di wilayah mudflat sama sandflat, jadi biasanya rawa asin, mudflat, sandflat itu juga biasanya lebih jarang terdampak karena di sini mudflat dalam bentuk lumpur pasti akan sulit untuk orang bisa mengaksesnya sehingga dampaknya akan lebih sedikit bisa kita temukan. Di rawa asin ada kemungkinan bisa berjalan kaki dan kehilangan vegetasinya karena ada dampak dari laut ataupun dari daratan. Daerah mangrove biasanya dampaknya tidak langsung, biasanya karena adanya alih fungsi lahan menjadi lahan kering misalnya, sehingga menyebabkan permasalahan penyimpanan sedimen, perubahan hidrolikanya, dan polusi. Karena salah satu fungsi mangrove adalah untuk barrier, untuk menyaring. Yang dari daratan disaring dulu melalui mangrove, sehingga nanti yang menuju ke lautnya sudah tersisihkan misalnya logam-logamnya atau senyawa-senyawa organik lainnya yang terserap oleh mangrove. Kemudian terkait dengan climate change, apa dampaknya terhadap wisata? Climate change di sini menyebabkan ada terjadinya penghangatan laut, acidifikasi, adanya kemungkinan badai dan topan yang lebih ekstrim, sehingga dampaknya itu secara klimatologi, bawah laut, sampai ke coastal hazard seperti erosi, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian dampak bagi wisata itu sendiri, merubah preferensi wisata, kemudian strategi operator juga akan berubah, dan transportasinya ke sana juga akan berdampak. Ocean warming atau penghangatan atau pemanasan air laut tadi ya, dan acidifikasi mempengaruhi terumbu karang yang menjadi salah satu aktivitas rekreasi. Biasanya wilayah pesisir tropis yang terdampak
Yang dampaknya ini menyebabkan terjadinya perubahan ragam jenis satwa, sehingga wilayah-wilayah yang tadinya dijadikan spot memancing pasti akan berubah lagi. Ini pasti akan mempengaruhi juga. Kemudian adanya potensi peningkatan prevalensi dan transmisi penyakit pada wilayah tropis dengan adanya ocean warming dan acidifikasi tadi. Bentuk-bentuk degradasi infrastruktur pesisir itu mulai dari erosi, banjir, angin kencang, limpahan dari air sungai. Begitu jadinya secara kuantitas jadi banjir lah sederhananya. Kemudian perubahan suhu udara dan air, landscape-nya berubah, dan suhu air untuk berenang pun berubah. Terkait dengan kesehatan manusia dan pangan, trennya secara regional itu ada kerentanan di negara-negara berkembang dan komunitas lokal terkait dengan ekosistem tropis yang berubah. Karena sebagian besarnya nutrisinya tangkapan ikan itu, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang itu di kita, ikan itu menjadi salah satu sumber pangan utama juga. Jadi penurunan tangkapan akan menurunkan potensi nutrisinya, berpengaruh ke keamanan pangannya. Selain itu, terkait kesehatan, inang dan parasit akan ada kecenderungan untuk merubah juga terkait dengan iklim, terutama di wilayah yang lebih hangat atau di wilayah tropis atau di wilayah pesisir. Para manusianya akan kecenderungan meningkat yang bisa terbawa karena adanya gelombang badai tadi, kenaikan permukaan laut, yang tentunya akan mempengaruhi juga persebaran atau paparan dari berbagai macam penyakit. Selain itu, adanya beberapa pencemar di laut, itu yang kadang juga bisa berasosiasi dengan perubahan iklim, itu mulai menjadi perhatian atau concern peneliti-peneliti. Bagaimana kaitannya perubahan iklim dengan pencemaran tadi. Bagaimana cara adaptasi pesisir terkait sektor wisata? Yang pertama, ragam strategi harus dievaluasi untuk mempertimbangkan ragam respon operator wisata yang dipengaruhi tingkat ketergantungan terhadap kondisi lingkungan. Kurang perhatian ditunjukkan oleh masyarakat dapat menyebabkan tingkat kerentanan tinggi dan mengidentifikasi pertanyaan kunci terkait bagaimana pola arus wisata, strategi adaptasi operator, dan dampak ekonominya. Karena tentu ekonomi akan menjadi satu hal penting juga yang perlu dipertimbangkan. Terakhir, saya mau kalian menjawab tugas mandiri ini. Silakan dicatat 3 pertanyaan di sini. Dicatat dulu atau mungkin bisa di screenshot ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalian salin pada selembar kertas, kemudian dijawab dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Sebentar lagi selesai. Sambil menunggu, minggu depan kita akan mulai presentasi kelompok. Dari tugas yang saya minta kalian untuk menyiapkan presentasinya, saya ingatkan lagi, untuk bisa membuatnya dengan baik dan benar, tidak terlalu sederhana, tidak terlalu banyak, tambahkan referensinya, berikan gambar dan ilustrasi, agar lebih menarik untuk kita bahas nantinya. Kalau ini habis, kita masuk lagi ya. Kalau nanti memang masih ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi yang kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ini yang akan kita bahas untuk minggu depan, bagaimana proses-proses alami yang ada di wilayah pesisir untuk bisa membentuk pesisir itu sendiri. Setidaknya ada 4 poin, 4 hal yang perlu kita pelajari secara bersama, yang nantinya akan terkait dengan bagaimana kita mengelola lingkungan pesisir.